Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Fitriani dengan NPM 101213338 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang membatalkan syariat syahadatain untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 4. Apa sih yang membatalkan syariat syahadatain? Yaitu hal-hal yang membatalkan Islam karena dua kalimat syahadat. Itulah yang membuat seseorang masuk dalam Islam. Mengucapkan keduanya adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkannya. Konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Jika ia menyalahi ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab riddah atau kemurtadan. Dan yang terpenting adalah 10 hal diantaranya syirik dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyriku billahi faqad iftara itsma 'adzim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 48. Innahu may yusyrika billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Termasuk di dalamnya yaitu menyembelih karena selain Allah, misalnya untuk kuburan yang dikeramatkan atau untuk jin dan lain-lain. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara, ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Orang seperti ini disebut dengan kafir secara ijma. Kemudian ada orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Dia itu kafir. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum yang lain lebih baik dari hukum beliau, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para taghut di atas hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia kafir. Siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. Siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadid qad kafartum ba'da imanikum." Yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran surat At-Taubah ayat 65-66. Sihir diantaranya adalah sarf atau alt. Barangkali yang dimaksud adalah amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya atau pembuat wanita cinta kepadanya atau pelet. Barang siapa melakukan atau meridhoinya, maka ia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani
min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia kafir. Sebagaimana yang diyakini oleh ghulat sufiyah atau sufi yang berlebihan sehingga melampaui batas, bahwa mereka dapat mencapai sesuatu derajat atau tingkatan yang tidak membutuhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajari dan tidak pula mengamalkannya. Dalil Allah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'radu anha inna minnal mujrimina muttaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, tidak ada bedanya dalam hal yang membatalkan syahadat ini antara orang-orang yang bercanda, yang serius atau bersungguh-sungguh, maupun yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Dan semuanya adalah bahaya yang paling besar serta yang paling sering terjadi. Maka setiap muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah dan siksanya yang pedih. Majmu'ah At-Tauhid An-Najdiyah halaman 37 sampai 39. Wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah ada 10 hal yang perlu diperhatikan yang membatalkan syariat Islam. Di antaranya ada syirik yang pertama ada syirik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua ada orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Yang ketiga ada orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang keempat ada orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau hukum yang lain lebih baik daripada hukum beliau. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang keenam, siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah SAW atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Yang kesembilan, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang poin terakhir, poin 10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.